Jadi terkait dengan upah, saya berbicara terkait dengan upaya yang kita lakukan saat ini. Ya, upaya finalnya tentu kita masih menunggu dari istana. Apa yang sedang kita upayakan? Yang pertama adalah kita ingin amanat dari MK itu kita tunaikan secara komprehensif. Ya. Kita ingin amanat dari undang-undang itu kita jalani. Amanat dari undang-undang yang pertama adalah detail formula terkait dengan kenaikan upah itu diatur oleh suatu peraturan pemerintah. Jadi harus bentuknya PP. Itu amanat dari undang-undang. Jadi kami mengupayakan PP. Walaupun kita tahu, semoga kita berharap semoga tahun depan undang-undang yang baru itu sudah ada. Tapi menjelang itu amanat dari undang-undang ya, itu adalah bentuknya PP. Kemudian jadi bukan permen naker seperti tahun lalu. Tahun lalu itu adalah kasus khusus. Ya. Jadi 30 Oktober ya, muncul putusan MK bla kita nggak punya waktu cukup dan alhamdulillah Pak Presiden mengambil inisiatif kebijakan satu angka dan itu menurut saya membahagiakan kita semua. Tahun ini kita kembali kepada proses normal, amanat undang-undang, detail terkait dengan formula dan seterusnya itu diatur oleh PP, maka kita PP itu nomor satu. Yang kedua, amanat dari MK bahwa diberikan wewenang kepada Dewan Pengupahan Provinsi ya, dan daerah untuk menetapkan secara aktif. Ya bahasanya silakan wording dari teman-teman ya. Sehingga kita di pusat akan keluar dengan panduan. Dan menurut saya ini penting sekaligus menjawab problem kita itu adalah disparitas upah lintas kota kabupaten. Itu masalah besar. Ya. Disparitas ini harus diselesaikan. Ada kota kabupaten bersebelahan jaraknya itu bisa sampai 500.000 bedanya. Gitu ya. Dan provinsi. Ada kemarin dinas dari sebuah provinsi ya, yang upahnya rendah. Dia mengatakan ya banyak perusahaan yang relokasi ke kami. Banyak perusahaan relokasi. Bagus dong. Enggak juga kata dia. Ya. Jadi anak-anak terbaik dia mencari pekerjaan di provinsi lain yang upahnya lebih tinggi. Kemudian upahnya rendah, orang-orang yang mau bekerja dengan upah rendah pindah ke provinsi dia. Pabrik-pabrik pindah. Ini masalah. Gitu ya. Ini masalah. Ya. Di tempat yang kemudian upahnya sudah tinggi, pabrik-pabrik juga pindah. Ya. Nah, jadi tidak ada hashtag yang disebut oleh Daeng kemarin, gitu ya. Ini Daeng demo, kemarin nggak demo ya kemarin. Ya. Kerjanya sama, apa? Mereknya sama, upahnya beda. Ini masalah kita. Sehingga teman-teman, kebijakan satu angka kenaikan itu tidak bisa memecahkan masalah disparitas. Jadi idealnya ya tadi semangat MK sejalan bahwa pemerintah daerah dibantu oleh Dewan Pengupahan Daerah yang kemudian merumuskan ya, kalau memang sudah terlalu tinggi jomplang maka ada yang harus kemudian disesuaikan. Kalau terlalu di bawah maka kemudian bisa dipikirkan dalam berapa tahun dia bisa naik. Itu semangatnya ya, itu semangatnya. Sehingga acuannya apa? Kata kunci dari MK adalah KHL, kebutuhan hidup layak. Ini yang panjang kita diskusi. Kita coba menggunakan terminologi KHL versi teman-teman. Ada 64 item. Ya. Saya juga dari akademisi ketika saya lihat 64 item ini gimana dulu ini peraturannya. Ya. Itemnya apa? Debatable kita. Kemudian surveinya di mana? Debatable kita. Ditawar nggak belinya? Tergantung belinya di pasar mana, harganya beda. Ditambah juga satu item itu dikonsumsi berapa dan berapa lama. Beras itu berapa kilo? Tergantung orang makannya berapa banyak. Gitu ya. Berasnya beras yang mana? Kemudian alat-alat pisau dapur
Pisau dapur ini bertahan berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, depresiasinya gimana? Itu adalah salah satu tantangan kalau kita pakai metode lama. Metode baru ternyata sudah banyak dipakai di negara lain. Basisnya adalah, ya, inilah yang direkomendasikan oleh ILO. Basisnya adalah konsumsi rumah tangga. Jadi konsumsi rumah tangga itu kita jadikan, kebetulan kita sudah punya survei konsumsi rumah tangga, mulai dari yang paling miskin sampai yang paling kaya. Sehingga dari awal saya sudah berpikir ini bisa kita ambil datanya, ternyata ILO metodenya sama. Kita tidak ambil angka yang tengah 50%, tapi yang kita ambil itu adalah rata-rata dari persentil 60 sampai persentil 80. Itu artinya sudah mendekati, ya, apa ya? Mendekati, ya, jadi bukan di tengah-tengah lagi, sudah mendekati, ya, kuantil yang ke kanan. Berapa konsumsi rata-rata dari makanan mereka, kemudian housingnya, pendidikannya, transportasi, itu data kita punya. Dan dari situ kita punya potret, saya katakan namanya estimasi KHL. Karena sifatnya estimasi, kita tidak by design untuk merancang survei itu. Dan kita sudah hitung, tapi baru selesai sampai KHL level provinsi. Belum bisa kita sampai KHL kota kabupaten karena data dari statistik tidak cukup, ya. Sehingga kita sekarang punya estimasi KHL, kita punya sekarang arahan dari MK bahwa itu tidak satu angka, ada range. Kita punya pengalaman kemarin 0,1 sampai 0,3 dan tentu ini kita coret. Sehingga pertanyaannya selanjutnya range-nya berapa? Sehingga dengan range itu cukup fair bagi daerah, kota, kabupaten, provinsi yang pertumbuhan ekonominya tinggi dan merata untuk mengambil pertumbuhan kenaikan yang besar. Dan bagi daerah kota yang kemudian dia merasa tahun ini, ya, contoh NTB itu pertumbuhan ekonominya 0, ya, malah minus sebenarnya. Kok bisa minus? Karena dibandingkan itu adalah histori, ya. Nah, bagaimana itu? Sehingga dia kemudian punya pilihan juga, tahun ini saya tidak bisa terlalu tinggi. Atau dia melihat disparitas kota kabupaten, ini bisa saya tinggikan, ini tidak. Dan fleksibilitas yang kita serahkan kepada daerah inilah yang kemudian kami membutuhkan waktu. Ada yang bertanya ke saya, Pak Menteri, kan bukannya tanggal 24 November, ya, 24 November itu PP yang lama. Kalau kita keluar dengan PP yang baru, tidak ada waktu, karena nanti waktu itu nanti akan kita tulis di PP yang baru. Pengecualian untuk 2025, untuk tahun 2026 nanti kita bisa buat perencanaannya lebih baik. Jadi begitu teman-teman. Yang pertama, ya, mohon bersabar, ya, karena semangat kita sama, gitu ya, semangat kita sama. Saya sangat berharap tidak keluar satu angka, gitu ya. Tapi tetap ini kan nanti ada final touch lintas kementerian, ya. Nanti seperti apa pertimbangan macam-macam kita tunggu saja, ya. Kita sudah selesaikan beberapa hal, yang estimasi KHL tadi juga sudah ada. Semoga menjelang nanti Pak Obon dan, ya, teman-teman di DPR keluar dengan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, ini bisa menjadi, ya, temporary solusi untuk kebaikan kita bersama.